betul-betul segera bisa melakukan percepatan pembangunan di sini. Jangan sampai ada persoalan sekecil apapun. Yang kedua mengenai izin-izin, jangan tunggu-tunggu. Pakai hari, pakai minggu, nggak ada, jam keluarkan. Untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini. Mulai dipakai negara maju, Indonesia dapat untuk maksimalkan ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ekonomi hijau atau green economy sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi. Ekonomi hijau belakangan mulai banyak diterapkan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan dan Cina. Sistem ini berusaha menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan alam. Ekonomi hijau juga dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan. Presiden Jokowi bahkan telah meminta anak buahnya untuk menata strategi dalam mencapai target ekonomi hijau. Ini setelah negara-negara besar di Uni Eropa dan Amerika sudah menolak untuk memakai energi konvensional. Gubernur, Bupati, kawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman. Jokowi mengatakan pada tahun 2030 Eropa dan Amerika sudah mulai tidak menerima barang-barang yang berasal dari energi fosil. Mereka telah menyiapkan undang-undang terkait itu. Lantas, apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau? Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas, Matt Rilzam mengungkapkan, secara sederhananya ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya tentu, ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru dan juga peluang investasi baru. Seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, di mana pengembangan energi baru terbarukan mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu negara bagian di Amerika, Pennsylvania, mampu menaikkan pendapatan hingga 460 juta US dollar dan menciptakan 44.000 lapangan kerja baru dari EBT. Studi penilaian ekosistem hutan atau Forest Ecosystem Valuation Study juga mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara dibandingkan bisnis yang dijalankan secara biasa. Adapun ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa hutan sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu bertransisi menuju ekonomi hijau. Penelitian ini menunjukkan bila Indonesia menerapkan ekonomi hijau, maka total lapangan kerja bidang kehutanan pada 2030 akan mencukupi untuk 247.945 orang. Sementara penerapan bisnis secara biasa hanya akan menghasilkan total lapangan kerja bidang kehutanan untuk 193.774 orang. Penerapan ekonomi hijau juga dinilai dapat menekan emisi karbon dioksida. Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon dioksida kumulatif yang dihasilkan hingga 2030 hanya 689 juta CO2. Sementara penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta CO2. Bukan hanya itu, ekonomi hijau juga dinilai dapat meningkatkan produksi kayu pada 2030 mendatang, yaitu sebanyak 64.068 meter kubik. Sementara bisnis biasa hanya dapat menghasilkan produksi kayu sebanyak 47.788 meter kubik.